untuk modul dari Messages from Places. Kali ini saya menyampaikan my message atau modul hari ini dari kota Solo, Surakarta. Kota Solo ini lumayan tua, sejak 1500-an ya, dan ada juga kesultanan ya, sultanate here. Jadi sejarahnya itu sangat banyak dan sangat menarik kotanya. Dan boleh dilihat di clips sebelum discussion kita hari ini mengenai apa, yaitu mengenai kebahagiaan dan apa itu kebahagiaan, yang referensinya saya ambil dari of course dari Richard J. Davidson yang banyak mengulik mengenai mengapa orang bahagia atau mengapa orang tidak bahagia. Dan beliau ini menulis banyak sekali buku, salah satunya The Emotional of the Brain. Dan beliau ini neuroscientist, jadi ahli syaraf ya. Jadi menurut beliau ini, mengapa yang menarik untuk beliau ini, mengapa beliau mau mengadakan riset lebih lanjut itu karena beliau tertarik dengan fakta kenapa banyak orang atau sebagian orang itu sangat rentan untuk mengalami depresi. Dan juga beliau ini ingin mempelajari mengenai kebaikan dan kasih sayang. Dan juga beliau ini bekerja sangat erat dengan His Holiness Dalai Lama, ya, itu Buddhist monk yang beliau ini mengadakan scientific research ya, dengan mengadakan MRI di kepala para Buddhist monk ini untuk melihat bagaimana cara kerjanya dan memberi koneksi dengan jaringan-jaringan otak dan bagaimana reaksinya. Dan beliau ini sangat percaya sekali dengan neuroplasticity, kalau otak itu dapat dibentuk ya pada umur berapa saja, tidak hanya anak kecil, tentunya anak kecil lebih cepat perkembangan selnya, tapi walaupun orang tua juga masih dapat. Karena itu mengapa orang yang mengalami stroke itu dapat diajarkan lagi skill-skillnya itu ya. Jadi neuroplasticity. Dan juga beliau juga percaya kalau seseorang atau bayi itu dilahirkan, kan orang ada yang percaya dengan blank slate ya, yang tidak ada apa-apa, atau dengan ada personalitinya. Tapi beliau ini percaya kalau seorang bayi itu lahir dengan ada goodness, ada kebaikan yang sudah tertanam di dalamnya. Jadi beliau itu sangat positif kalau kebaikan itu sudah ada sejak kita lahir. Kita harus mengulik mengapa orang itu merasa tidak bahagia atau kadang-kadang merasa tertekan ya. Dan beliau ini sangat menghubungkan healthy mind will produce healthy body. Jadi kita harus mempunyai pikiran yang sehat supaya, atau mental yang sehat untuk memproduksi body atau badan yang sehat. Jadi sakit atau illness itu ada hubungannya dengan pikiran, dengan stres, dan dengan bagaimana cara kita menghadapi dunia ini atau daily life, kehidupan sehari-hari ya, yang sudah saya diskusikan dalam video-video sebelum ini ya. Jadi kenapa orang itu
ada tantangannya untuk menjadi bahagia. Kenapa? Karena menurut riset beliau itu 47% dari orang-orang ini mereka itu sangat dipengaruhi dengan distractibility. Jadi sangat distraksi ya. Jadi 40% itu orang mengalami distraksi dalam hidupnya. Mereka tidak memikirkan atau tidak fokus dengan apa yang mereka kerjakan saat mereka mengerjakan sesuatu. Jadi distraksi ini saya dapat bayangkan dengan zaman sekarang ini, dengan sudah ada semuanya instan dan digital, dan tentunya distraksi ini akan lebih hebat lagi ya. Dan itu salah satu akarnya kenapa kita itu bahagianya itu berkurang menurut beliau ini. Dan juga bertambahnya kasus-kasus ADHD ya. Jadi memang saya sebagai konsultan anak-anak kebutuhan khusus ya, saya baik di sini ataupun di New York, saya merasa kalau kasus-kasus ADHD itu bertambah terus, apalagi dengan situasi yang sekarang ini ya, yang dengan pandemik dan semuanya on social media, digital ya, itu sangat terasa sekali. Jadi ini adalah salah satu elemen yang sangat serius ya menurut saya, dan mengurangi kebahagiaan itu. Kemudian yang kedua itu apa? Loneliness atau kesepian ya. 76% dari orang dewasa di dunia ini menurut beliau itu mengalami kesepian. Jadi loneliness atau kesepian ini tidak sama dengan kesepian dengan menyendiri itu lain ya. Ada orang yang memang suka menyendiri, suka solitude itu untuk memfokuskan dirinya untuk menghasilkan sesuatu. Tapi ini loneliness, ini kesepian yang biasanya orang tersebut tidak menghendaki, tapi itu terjadi dalam dirinya. Ya, jadi kesepian itu sangat memacu ketidakbahagiaan dalam kehidupan manusia ini. Dan juga negative talk ya, yang poin ketiga itu negative self talk. Jadi bisa diterangkan sebagai narasi-narasi negatif mengenai diri kita sendiri. Jadi kita itu sudah mempunyai pikiran negatif mengenai diri kita ya. Jadi itu adalah akar dari depresi itu yang kita sering dengar ada di lingkungan kita. Dan depresi ini sesuatu yang nyata dan sesuatu yang serius ya. Dan ini bukan main-main, bukan hanya ada di dalam film atau di dalam buku, tapi itu nyata. Depresi itu kalau sudah parah, sudah dalam sekali, itu untuk menarik kembali itu susah sekali, unless orang tersebut mempunyai orang-orang yang begitu genuine ya, dengan apa adanya, mau mensupport orang yang menderita depresi ini. Jadi supportnya itu harus ekstra, dan itu tidak gampang ya untuk mensupport orang-orang yang dalam depresi ini. Dan bad newsnya ini, mental illness atau depression ini itu akhir-akhir ini sangat bertambah. Itu bertambahnya menurut riset 33%. Itu sepertiga ya, sepertiga kali itu. Dan ini banyak terjadi, mostly ya, hampir terjadi pada wanita dan biasanya teens
ya, remaja. Karena pada remaja itu biasanya di mana itu turmoil sedang berjalan, dan juga faktor-faktor distraksi tadi, loneliness, kesepian itu tadi, kemudian negative self talk itu ya, depresi yang juga ada, mungkin sudah ada akarnya, tapi karena ini semua jadi satu, akhirnya betul-betul membawa orang tersebut menjadi lebih dalam depresinya ya. Dan juga poin yang lain, kenapa orang itu sulit bahagia, itu karena kehilangan arti atau tujuan hidup ya, purpose of life. Dan kalau menurut Davidson ini, kalau orang sudah kehilangan arti dan juga purpose, tujuan hidup, itu biasanya, apalagi kalau sudah orang tua ya, sudah tua dan sakit-sakit, itu biasanya menyebabkan early death atau kematian yang dini ya. Dan itu juga mempengaruhi, misalnya kalau orang tersebut menderita sakit, menderita sakit, tidak ada support dari sekelilingnya, akhirnya menjadi putus asa dan tidak mempunyai tujuan hidup. Dan itu sangat-sangat mempersulit untuk recovery, untuk kesembuhannya itu ya. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana kita membangun pillars ya. Ada 4 pillars, ada 4 elemen yang perlu kita garis bawahi dan kita harus jalankan untuk membuat atau memberi kita kesempatan untuk lebih berbahagia. Apa itu yang keempat itu? Satu itu awareness. Awareness itu kesadaran dari lingkungan, dari sekitar. Kesadaran itu juga didapati dari keahlian orang tersebut mengobservasi sekitarnya. Jadi orang yang memiliki awareness biasanya orang yang people person, yang suka bersosialisasi, yang mengobserve, sering mengadakan observasi keadaan-keadaan di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya ya. Jadi dengan awareness ini, itu akan membantu mensupport supaya kita dapat mensupport lebih bahagia, dan kebahagiaan itu akan datang dengan naturally, dengan secara natural ya. Dan yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang sangat-sangat penting dan harus ada untuk membantu kita menjadi bahagia adalah koneksi ya dengan orang-orang sekitar kita, compassion, kasih sayang, appreciation, rasa bersyukur, dan juga kindness, kebaikan ya. Jadi ini kombinasi dari suatu unsur yang sangat memudahkan kita untuk mencapai dan memberi kita arti kebahagiaan yang sebetulnya untuk kita sendiri, karena kebahagiaan untuk setiap orang itu kan lain-lain. Jadi dengan koneksi itu, dengan kasih sayang itu, dan rasa bersyukur, dan juga kebaikan ya. Kebaikan itu kan bisa dibagikan dan menular ya. Dan rasa bersyukur itu bisa bersyukur dengan memberikan sesuatu atau mengucapkan syukur, atau juga mengajarkan sekitar kita untuk lebih bersyukur ya.
elemen yang selanjutnya yaitu insight atau membangun narasi mengenai diri kita secara positif. Jadi kita itu dengan membangun narasi kita secara positif, kita membangun relasi, membangun relationship yang positif juga dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi itu harus dimulai dengan diri kita sendiri untuk membangun sesuatu positive relationship itu, ya. Dan yang elemen yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu purpose, tujuan, ya. Jadi aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari itu harus ada tujuannya. Jadi tidak meaningless gitu, tidak tapi semua itu ada alasannya. Kita mengerjakan sesuatu setiap hari itu ada alasannya kan, mengapa kita mengerjakan itu, dan itu ada tujuannya. And then of course tujuannya itu kan harus membangun relasi yang baik, jadi membangun koneksi yang baik juga, dan juga membangun awareness atau kesadaran kita dengan lingkungan kita yang positif, ya. Nah, bagaimana caranya untuk semua, karena itu tidak gampang, ya. Kita dapat mengidentifikasi apa faktor-faktor apa yang membuat kita tidak bahagia, dan sekarang bagaimana caranya untuk mentransform, ya, diri kita menjadi transformasi diri kita dari yang sebelumnya itu, siapapun diri kita sebelumnya, kita tidak melihat ke belakang lagi, tapi kita move on, kita selalu melihat ke depan dan berusaha the best, terbaik dari diri kita dengan narasi-narasi yang positif itu mengenai diri kita itu. Jadi kita harus melatih diri kita seperti keahlian-keahlian lain, misalnya sebagai atlet, ya, untuk supaya mereka menjadi kompeten sebagai juara dalam satu bidang sport. Ini juga kita harus melatih diri kita untuk dapat transformasi diri kita dari yang sebelumnya itu negatif akhirnya menjadi positif, dan juga melatih diri kita untuk selalu mempunyai positif koneksi, selalu kita mempunyai narasi yang positif yang mengenai diri kita atau mengenai orang-orang, dan juga kita berbagi kasih, dan juga kita selalu bersyukur, ya. Jadi kita tetap menikmati hidup dan bersyukur dengan positif narasi itu, walaupun kita sedang berjuang, sedang keadaan kita sedang sebetulnya susah, ya, struggling, tapi kita tetap membawa diri kita dengan positive thinking, sehingga apa yang dirasakan waktu itu yang mungkin sebetulnya berat, mungkin dapat sedikit membantu supaya kita tetap mempunyai spirit yang tinggi. Karena juga selain orang-orang yang mensupport kita, yang positively mensupport kita, kita juga harus membawa diri kita, meninggikan diri kita dan meninggikan spirit kita, ya. Jadi selain kita disupport, kita juga harus berusaha di dalam diri kita untuk tetap maju dan tetap resilient, ya. Jadi tahan banting walaupun ada mungkin cobaan, ya, tantangan. Mungkin kita juga gagal, seringkali kita gagal, tapi kita tidak pernah bosan dan putus asa. Kita tetap bangun lagi dan coba lagi, bangun lagi dan coba lagi, sampai akhirnya kita dapat
mendapatkan hasil yang apa kita kehendaki. Ya, jadi dan kita juga Richard Davidson ini adalah ahlinya untuk beliau ini sangat ahli dalam training mindfulness. Itu di websitenya beliau itu ada latihannya untuk melatih orang-orang bagaimana itu supaya menjadi mindful, ya, sadar diri. Di Indonesia ini sudah mulai saya lihat ada grup-grup atau komunitas yang sangat aware of mindfulness ini, ya. Jadi keadaan mindfulness, kesadaran diri kita atas diri kita yang sekarang ini dan apa yang kita rasakan, dan presence of mind, ya. Jadi kehadiran kita secara mentally saat ini itu sangat-sangat membantu untuk akhirnya kita dapat mencapai sesuatu yang lebih tinggi, entah itu transcendent, ya, dengan kita lebih merasa lebih koneksi kita dengan Yang Maha Kuasa, atau juga kita lebih aware dan mindful mengenai diri kita sendiri, ya. Akhirnya kita dapat sadar apa yang sebetulnya kita tidak punyai atau yang kekurangan dari kita, akhirnya kita dapat memperbaiki. Dan ini skill yang baru, skill yang kita harus pelajari. Dan tentu saja seperti saya bilang, kalau atlet, mereka kalau berlatih pun selalu konsisten setiap hari, dan mereka mulai dari nol. Begitupun dengan kita, melatih mindfulness kita, melatih presence of mind itu bisa dimulai dengan sesuatu yang sangat-sangat simple tapi sangat konsisten. Misalnya setiap hari hanya 3 menit atau 4 menit untuk bermeditasi, berfokus, ya, waktu kita bangun pagi. Jadi sebelum kita merencanakan hidup kita hari itu, kita sadar dengan presence of mind, bagaimana keadaan kita saat itu dan apa yang kita rasakan, dan setelah itu baru kita memikirkan yang lebih jauh, apa goal kita, apa schedule kita, atau apa plan kita hari itu, ya. By the way, menurut Daniel Gilbert dari Harvard University, beliau mengatakan kalau manusia itu the only makhluk hidup, di satu-satunya makhluk hidup yang memikirkan mengenai future, mengenai masa depan, ya. Walaupun ada katanya dikatakan beberapa makhluk seperti katanya simpanse itu mereka komplikasi dari otaknya itu katanya mendekati, karena simpanse ini dapat juga memikirkan sedikit masa depannya, misalnya untuk makanan mereka, bagaimana memikirkan bagaimana mereka dapat mengumpulkan makanan untuk di kemudian hari, atau seperti, ya, mirip-mirip seperti itu. Tapi tidak ada yang sekomplikasi atau begitu neat, ya, kalau manusia itu merencanakan masa depannya itu dengan segala komplikasinya, dan begitu kompleks perencanaannya itu. Jadi itulah, jadi kita itu harus mempunyai waktu, walaupun hanya 3 menit atau kalau bisa sudah lebih bagus lagi, untuk kita menyadari di mana posisi kita sekarang, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita dapat memilah mana yang pikiran yang kita harus fokuskan untuk rencana, schedule, atau plan hari ini. Dan yang lain mungkin tidak
harus dilaksanakan hari itu, mungkin hari besoknya, atau sama sekali tidak usah dipikirkan gitu ya. Jadi kita dapat memfilter. Dan juga kalau kita tadi menyentuh soal kasih sayang ya dan kebaikan, membawa atau memasukkan elemen kasih sayang ataupun orang-orang yang kita kasihi atau yang mengasihi kita dalam hidup kita itu, dan memasukkan mereka dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan itu selalu ada dalam setiap tindakan kita, apalagi untuk membuat keputusan atau step berikutnya dalam hidup kita, bahwa itu orang-orang yang mengasihi kita atau yang kita kasihi, itu akan juga memberikan kekuatan untuk melangkah lebih maju, walaupun jalan yang di depan itu kita tahu tidak gampang dan banyak sekali tantangannya. Jadi itu menguatkan ya, jadi menguatkan kita untuk maju walaupun tantangannya itu sangat-sangat besar. Dan kita dengan membawa orang-orang yang mengasihi kita juga, dan yang kita kasihi itu kita lebih mendekati stepnya, itu lebih mendekati ke kebahagiaan yang genuine ya, dan kebahagiaan yang level kebahagiaan itu yang bukan cuman joy ya, bukan hanya kebahagiaan sesaat, tapi dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, baik itu dalam percobaan ataupun dalam memang merayakan atau merasakan kebahagiaan itu tetap ada ya. Jadi dan skill ini tidak mudah, mungkin sangat mudah untuk dikatakan, atau kalau kita membaca buku itu step 1, 2, 3, tidak seperti itu juga sih, karena itu kedengarannya seperti gampang, tapi sebetulnya untuk melaksanakannya itu sangat susah, apalagi kalau kita membicarakan soal konsistensi ya untuk membangun skill. Kalau sudah jalan, biasanya sudah menjadi bagian dari hidup kita, itu sudah menjadi kebiasaan kita, itu lebih gampang, lebih mudah ya. Misalnya setiap hari kita menyisihkan 3-5 menit hanya untuk praktek mindfulness atau meditasi ya, atau similar seperti itu akan lebih memudahkan kita untuk mengatur emosi kita juga. Jadi selalu ada perasaan yang lebih ringan kalau kita sudah merasakan mencapai level yang sudah pada ketenangan itu, kita akan merasa lebih tenang lagi. Walaupun di depan kita tahu tidak wilderness ya, kita nggak tahu ada apa di depan kita, tapi kita selalu siap dan dengan besar hati, dengan open mind ya, keterbukaan kita menghadapi semua itu. Dan mudah-mudahan kebahagiaan itu dapat kita capai dalam proporsi yang berbeda-beda, tapi selalu tetap ada. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu untuk orang-orang yang sedang berjuang ya dalam hidupnya, entah itu berjuang melawan atau memperbaiki mental illness ya, sedang mencoba menyembuhkan mental illness, atau sedang dalam depresi, atau
orang yang sedang berjuang dengan sesuatu yang sangat berat, ya, jadi mungkin dapat memberikan inspirasi untuk supaya kita tidak putus asa dan tetap maju dan berjuang. Oke. So, sampai di video yang selanjutnya.